Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, warga Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah satu keluarga yang terkubur di belakang rumahnya pada Senin sore. Dugaan pembunuhan pun mencuat, namun hingga kini siapa pelaku dan apa motifnya masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Saudara, pada Senin malam, rumah terduga korban ramai dikunjungi warga yang ingin menyaksikan polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Di mana Sahroni, seorang pensiunan yang dikenal sebagai pengusaha sarang bulu waret, ditemukan tak bernyawa bersama anak, menantu, dan kedua cucunya yang masih kecil. Mereka dikuburkan diam-diam di bawah pohon nangka, tanpa jejak yang jelas siapa pelakunya. Dari olah tempat kejadian perkara, sejumlah barang bukti sudah disita berupa cangkul, ember, spray, serta terpal berwarna biru. Telah ditemukan jenazah yang posisi terkubur di dalam rumah. Di bagian belakang ada sela-sela antara rumah walet dengan rumah terduga korban. Kemudian pada saat kami melakukan olah TKP, kemudian kami memindahkan tanah-tanah tersebut, kami temukan di sana ada 5 jenazah. Saudara, kasus ini terungkap setelah salah satu korban tak membalas pesan ataupun panggilan dari seseorang sejak Kamis 28 Agustus 2025. Keluarga dan tetangga mulai resah karena suasana rumah yang biasanya ramai mendadak sunyi selama beberapa hari. Selain itu, aroma tak sedap mulai tercium warga sekitar. Dan Senin sore pada 1 Agustus 2025, pintu rumah akhirnya didobrak. Keluarga itu tidak ditemukan di dalam rumahnya, namun di belakang rumah keluarga itu ditemukan sudah terkubur. Awalnya sore sekitar 5:30 saya ke rumahnya karena lost contact dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak ada kabar dari Mama Ratu. Terus saya ke rumahnya sama teman-teman. Terus teman izin ke saudaranya yang ada di sini buat ngedobrak pintu. Didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua. Kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Sehari setelahnya ditemukannya jenazah mobil sedan berwarna biru yang diduga milik korban ditemukan terparkir di Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat atau berjarak 6,5 km dari kediaman korban. Warga menemukan mobil lengkap dengan kunci dan surat kendaraan atas nama Sahroni. Pagi itu mobil terparkir di pinggir jalan, tidak ada pemilik. Nah, ini yang lebih mengagetkan lagi informasinya, katanya yang menemukan itu tukang beca. Tukang beca, kalau tidak salah namanya Pak Samsudin. Di bawah mobil, samping mobil sebelah kanan, di dekat supir ada kunci. Sehingga kunci ini diambil oleh warga itu. Setelah dibuka, mobil itu atas nama diduga atas nama Sahroni yang diduga tadi malam viral terkait dengan korban pembunuhan di Kelurahan Pauman. Saudara, Sahroni yang menjadi korban dugaan pembunuhan dikenal sebagai pengusaha sarang burung walet setelah pensiun dari pegawai bank. Sementara anaknya, Budi, yang juga sebelumnya bekerja di bank, membuka usaha toko sembako bersama sang istri. Keluarga Sahroni dikenal sebagai sosok yang baik oleh warga sekitar. Karenanya, warga terkejut saat mengetahui satu keluarga yang terdiri dari 5 orang tersebut ditemukan tewas terkubur. Keluarga Pak Budi tuh baik, ya ramah, ya nggak inilah maksudnya mah nggak nyangka gitu sampai bisa ada kejadian kayak gini tuh. Sama tetangga-tetangga masyarakat juga sering membaur, Bu? Iya, sering membaur. Ternyata juga emang yang nggak ada masalah. Keluarga harmonis. Iya.
Saudara, suasana haru menyelimuti kerabat dan keluarga korban mengantarkan 5 jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kelima korban satu keluarga ini dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu siang. Saudara, jejak terakhir korban diketahui pada Kamis malam 28 Agustus, di mana Sahroni pergi membeli 5 porsi ayam bakar. Menurut keluarga, ayam bakar itu dibeli untuk menjamu tamu yang berasal dari Tangerang. Tamu yang kini menjadi teka-teki, karena hanya berselang 2 hari kemudian, 5 jenazah ditemukan terkubur di halaman rumah. Sore Sabtu ini nggak ada, katanya sih dia kan jauh ke sana. Ada tamu yang dari Tangerang nginep ke sini, nggak tahu nginep apa nggak tahu. Tapi dia tuh beli ayam bakar di situ di depan 5. Ditanyain sama itunya tuh, buat apa banyak-banyak? Ada teman, ada saudara datang. Ya dibungkus saja. Nanti dia kok pulangnya saya mau ke situ dulu dia. Nah, tuli ngambil ayamnya, 5 biji, ya udah nggak beli lagi tuh. Itu iya. Katanya untuk apa Bu katanya? Ya katanya buat itu ya makan, yang biasa sehari-harinya tuh, karena ayam bakar, kadang-kadang sate gitu setiap harinya tuh. Iya, nggak ngomong apa-apa ya, ngomong gitu itu aja beli itu. Keterangan demi keterangan terus dikumpulkan polisi untuk memecahkan kasus ini. Karena adanya temuan tindak pidana dalam kasus kematian satu keluarga tersebut, polisi meningkatkan penanganan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setidaknya ada 11 orang saksi telah diperiksa Polres Indramayu. Dan tidak menutup kemungkinan polisi akan terus menambah sejumlah pemeriksaan saksi. Berdasarkan bukti awal dan yang lain-lain akan ditingkatkan ke prosesnya proses penyidikan. Warga di situ selama 5 orang, kemudian berkembang kurang lebih 11 orang sampai saat ini. Kemungkinan akan bertambah. Saudara, 5 nyawa terkubur dalam satu liang lahat di halaman rumah yang dulu penuh tawa. Kini hanya sunyi dan tanah basah yang tersisa. Polisi terus menyelidiki, saksi terus diperiksa, tapi satu pertanyaan masih menggantung di udara. Siapa yang tega menghabisi satu keluarga? Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai Indonesia bergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menembus blokade Israel demi menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan untuk warga Gaza. Tetaplah di berita utama. Itu pisang goreng. Dibakar loh. Gak beli cemilan manis kan? Bawel, karena mama diabetes. Makanya, aku yang jagain mama. Tenang, mama gak akan bebanin kamu. Kan udah pakai Tropicana asli. Manis tanpa beban, jaga masa depan. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya, Algin Fridianto. Arus lalu lintas di jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ramai lancar pada Jumat malam. Diprediksi kepadatan akan terjadi pada Sabtu hingga Minggu. Setelah pemberlakuan sistem satu arah di pertigaan Betrik, Lembang, arus lalu lintas Kabupaten Bandung Barat kembali normal. Pemberlakuan sistem satu arah dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang sempat terjadi pada Jumat siang. Diprediksi kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata akan terjadi Sabtu hingga Minggu. Petugas akan memperlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional jika kepadatan kembali terjadi. Demikian Kompas Update, saya Algin Fridianto. Sampai jumpa.